Ya, saya kasih apa-apa hitungan sampai 100. Siap-siap subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, saya hitung sampai 100 dari 98. 98, 99, 100. Oke. Menulislah dan berteman kariblah dengan kata-kata. Karena kata-kata tidak pernah berdusta dan tidak pernah meninggalkan kita. Penyelam ulung hanya akan muncul ke permukaan setelah mutiara laut berada dalam genggaman. Penyelam sejati akan menahan napasnya untuk sampai di permukaan. Ya, tuh napas itu adalah bagaimana kita menahan hawa nafsu. Ya, memang tidak mudah ya. Tapi kita bisa menyampaikan semua pesan-pesan semesta itu dengan menekan semua kepentingan diri. Oke, kalau buat teman-teman penulis pemula, kalian ketika pertama kali menulis, carilah sebuah tema yang memang kalian suka. Karena kesalahan penulis tuh kadang-kadang dia tuh sukanya nulis ini, misalnya nulis fantasi. Tapi yang ngetren mungkin tema romance rumah tangga. Lalu dia coba, tapi nggak sesuai sama dirinya. Nah, kalau untuk masih awal, jangan ikut tren dulu, ikut yang kita suka dulu. Oke, itu Nah, dia. terus kalau sudah berpikir, tapi Kak aku juga pengen dapat duit. Nah, kalau pengen dapat duit, maka kita baru berpikir bagaimana caranya membuat tulisan kita menjadi berpeluang kayak gini. Berarti kamu perlu belajar promosi, kamu perlu belajar bikin konten yang bagus di Instagram. Karena banyak sekali yang saya kenal, mereka punya genre yang ibaratnya tidak sesuai tren, tapi mereka bisa eksis. Contohnya kayak Kak Rwi Meita, itu kan juga genrenya kan thriller ya kebanyakan. Yang menurut saya eh, tetap tetap thriller sampai sekarang, walaupun trennya lagi yang namanya rumah tangga, perselingkuhan, tapi Kak Rwi Meita ini tetap 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 konsisten gitu kan. Nah, cara dia adalah dengan membangun branding yang kuat sebagai penulis di topik tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman, yang itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau misalnya, tapi Kak, saya juga pengen belajar yang lain karena saya belum tahu gitu. Misalnya, belum tahu kan kadang ada penulis yang saya belum tahu karena suka ini gitu. Nggak apa-apa, coba aja semuanya sambil terus melakukan evaluasi. Jadi seorang penulis itu nggak cuma penulis, tapi dia juga harus punya otak sebagai seorang entrepreneur. Ya, ada kalanya kita kalau merasa ini nggak berhasil, ini nggak bakal maju, ya kita harus berhenti. Jangan memaksakan hal tersebut. Kita cari, kita belajar hal yang lain yang mungkin kita berhasil di tempat itu. Kayak gitu. Jadi makanya kenapa saya membangun Wordholic itu kan jargonnya kan from Wordholic to be a wordpreneur. Jadi yang awalnya belajarnya memang untuk nulis bagi untuk passion. Tapi kalau kalian mau bisa sustain, bisa bertahan, maka kalian harus mulai membangun prinsip entrepreneur di dalam karir menulis kalian. Menulislah dengan bahagia, menulislah dengan ceria, tapi juga jangan lupa untuk melihat bagaimana peluang untuk bisa mengembangkan kemampuan menulis.